Jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jika dosaku seluas lautan apakah masih ada ampunan. Masya Allah. Ibu boleh tepuk tangan dulu Bu buat tema kita hari ini. Buat jamaah yang ada di rumah juga boleh gedein volumenya kita belajar bareng-bareng nih Masya Allah. Baik sebelum kita lanjutkan saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Aduh Masya Allah. Ustadz Syam kita masih bicara soal ampunan di pagi hari ini nih. Ini saya beberapa kali pernah dengar berita atau teman saya sendiri atau saudara saya nih pernah sebenarnya mengalaminya nih. Kan namanya keluar dari Islam itu atau murtad itu adalah mungkin dosa yang sangat besar gitu ya. Nah tapi banyak sekarang yang menormalisasi itu atau menormalisasi itu karena misalnya menikah terus pasangannya itu misalnya non-Islam gitu ya. Terpaksa dia aduh ini sama-sama nih gimana ya akhirnya dia keluar dari Islam. Nah, nauzubillah. Nah, itu gimana Ustadz? Dia Apakah keluar dari Islam tapi kembali lagi nih. Iya, terus dia kembali lagi. Apakah dosanya itu sempat diampuni atau kalau misalnya udah keluar gimana? Apakah cukup dengan syahadat aja atau gimana? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah mengampuni seluruh dosa dengan syaratnya adalah taubat. Dan taubat itu di mana? Di hati. Allah paling tahu hatinya manusia. Maka salah satu yang sangat-sangat berbahaya yang disebutkan tadi kasusnya. Masuk Islam, keluar dari Islam, masuk lagi Islam, subhanallah. Maka Allah tahu hatinya orang ini. Kalau hatinya tulus sebenarnya waktu dia keluar dari Islam itu karena dia terjebak asmara, dia terjebak karena ditipu atau karena dia diancam. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi SAW diancam sama Nabi SAW untuk apa? Untuk menyatakan bahwa dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Lalu dia menangis menyesal, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka menyembunyikan keislamannya waktu itu. Kenapa menyembunyikan keislamannya? Karena khawatir daripada orang-orang yang menyakitinya. Ada juga yang menyembunyikan daripada kekafirannya pada saat itu juga. Jadi bermacam-macam apa yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang dipaksa keluar Islam tapi hatinya tidak keluar. Maka ini diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin dahulu karena kurang pengetahuannya benar-benar keluar dari Islam. Lalu dia masuk kembali kepada Islam. Ini ada hukumnya. Kalau orang mu'allaf itu diampuni semua dosanya. Dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang murtad? Dia Islam dari lahir. Tiba-tiba pada saat balik dia keluar dari Islam. Dia murtad. Setahun 2 tahun tersadarkan. Astagfirullah, kenapa saya bisa keluar dari Islam? Masuk Islam kembali. Maka apa yang harus dilakukan orang ini? Yang mu'allaf kembali. Habis murtad balik lagi ke Islam. Maka dia harus mengganti seluruh ibadah yang ditinggalkan selama 2 tahun itu waktu dia murtad. Kenapa? Karena dia sebelumnya muslim. Beda kalau mu'allaf, dari dulu tidak pernah Islam, masuk Islam, maka tidak ada hukum baginya. Langsung diampuni bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau dia murtad, maka dia mesti mengganti seluruh ibadah yang pernah dia tinggalkan ketika dia murtad. 10 tahun murtad, maka ganti 10 tahun sholatnya. 5 tahun murtad, ganti 5 kali Ramadan berarti ya. Berarti 5 kali 30. Berat sekali nih hukum daripada orang yang murtad. Tapi bukan berarti dia tidak boleh kembali. Kembali ke Islam. Misal hutang puasanya atau hutang sholatnya ada 10 tahun. Dia ganti 10 tahun, baru 1 tahun sudah wafat. Maka dia wafat dalam keadaan sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru dapat nikmat dari Allah. Apa balasannya? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Mereka itulah orang-orang yang diganti dosanya. Dosanya diganti. Diganti menjadi apa? Menjadi hasanat. Menjadi kebaikan. Loh kok bisa? Ya gampang bagi Allah. Kenapa? Wa kana Allahu ghafuran rahima.
Gampang sekali bagi Allah mengampuni hambanya. Gampang sekali bagi Allah mengkonversi dosa menjadi pahala. Karena memang itulah sifatnya Allah. Maha pengampun, lagi maha menyayangi. Masya Allah. Kalau kita kan kadang-kala kita maafin, tapi belum tentu bisa sayang lagi. Nah itu dia, kalau Allah beda ya. Kalau levelnya. Allah udah diampuni, disayangi pula. Masya Allah. Intinya jangan mencintai makhluk melebihi Allahnya itu sendiri ya. Astagfirullah. Masya Ya karena Allah. tidak ada yang bisa seperti daripada cintanya Nabi Muhammad. Betul. Muhammad saja nggak bisa disaingi apalagi Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baik jamaah. Nah sekarang kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami Ini mau curhat. Baik, sekarang yang mau curhat lagi boleh angkat tangannya Bu yang tinggi Bu. Yuk kapan lagi curhat sama guru-guru kita yang ada di sini. Saya mau kasih kesempatan dulu buat Ibu, boleh ke sebelah sini Bu. Kita panggilkan dulu nih Bunda Tuti dengan Ustadz Maulana. Baik, Kak Mikdad. Ibu perkenalan dulu namanya siapa, dari mana Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaroyana dari Majelis Taklim Al Barokah, Bulog, Tanggamus, Lampung. Baik, Ibu Mau silakan. curhat ini Ustadz. Ya, Ya, silakan Ibu. Maaf ini sifatnya umum untuk masalah masjid. Masalah Iya, masjid. masalah masjid. Baik. Iya. Kami punya kendala di masjid, masjid yang dibangun oleh bantuan dari Arab. Iya. Tapi mempunyai masalah dalam pembangunan ini. Pewakaf dalam beberapa tahun ini menutup untuk jalan ke masjid. Itu ada pintu dua. Pintu pertama dan pintu kedua. Sedangkan pintu kedua itu lewat samping, banyak jamaahnya yang lewat dari samping. Tapi pewakaf tidak mengizinkan, kami sudah memohon masyarakat, bahkan sudah kumpul, tapi pewakaf tidak mengizinkan. Karena mungkin ada sesuatu hal yang sifatnya pribadi Baik. terhadap satu orang, Baik. ya, tapi Ya. merugikan semua masyarakat. Oke, baik. Ya, yang saya tanyakan Ustadz, apa yang harus kami lakukan Oke. sebagai Muslim dan bagaimana? Solusinya, gitu Solusinya ya. Mungkin yang boleh dari terbaik. Ustadz Maulana dulu nih, silakan Mohon Ustadz. izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan wakaf itu berarti ada petugas wakafnya. Ada memang yang diberikan amanah untuk menjalankan wakaf itu sesuai fungsi wakafnya itu. Niatnya pewakaf. Dan mohon maaf tanpa menggurui, maka dari sini kalau ada satu yang bermasalah, satu itu yang diselesaikan dulu. Selesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Pemilik wakaf, dalam artian pelaksana wakaf itu sendiri. Ya. Karena memang sudah ada syariatnya, aturannya khusus untuk wakaf. Dan perihal tentang masjid yang jadi tempat wakaf itu, maka yang diwakafkan untuk masjid, maka tidak boleh bergeser dari tujuannya. Ah, ini harus jadi masjid ya, jadi masjid. Sekarang ada dua pintu, ada dua. Maaf ya, kita tidak boleh langsung menghakimi. Bisa jadi dia cuma membuka satu pintu untuk lebih mudah untuk mengontrol, mengatur bagaimana jalannya, baik itu kebersihannya, baik itu keamanannya. Ah, jadi mohon maaf, pernah lihat jalanan pakai portal? Pernah. Pernah. Ustadz. Ngapain bikin jalan lalu bikin portal? Untuk keamanan. Ya, ya, Ngapain ada jalan lalu ditutup? Mungkin untuk sementara, untuk kebaikan. Dimusyawarahkan dulu, di tempat ibu pasti ada namanya pengurus masjidnya. Ada pewakaf, ada pengurus masjid, ada namanya RT. Dalam artian pemerintah setempat, dari sinilah harus dirundingkan sebaiknya jalan keluar yang terbaik. Karena kalau semuanya keinginan diinginkan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, kacau. Ya. Jadi sebaiknya ada satu yang menentukan. Baik, Masya Allah. Mungkin Bunda Tuti boleh Baik, tambahkan? kalau di masyarakat seperti itu terjadi, ini kan bukan satu di yang Ibu alami ya. Mungkin di tempat lain juga ada. Baiknya itu kesepakatan masyarakat. Karena kita kan sudah memegang amanah.
Kalau amanah itu dijalankan akan baik. Tapi kalau di salah satu amanah itu terjadi pertentangan atau ketidaknyamanan bagi masyarakat, maka jangan sampai satu orang berdosa untuk semua orang itu jadi terhalang dalam ibadah. Ini kan ingin untuk ibadah. Jadi nggak boleh ibarat kata teguh pendirian. Udah satu pintu. Nah inilah fungsinya kita musyawarah. Harus dimusyawarahkan lagi supaya semuanya mendapatkan kemanfaatan. Baik. Saya tambahkan sedikit Ya, karena silakan. begini, mohon maaf, ada banyak kasus terjadi bahwa wakaf untuk masjid ini ternyata dia tutup pintu ini karena ini membahayakan buat dia, susah untuk mengontrol kebersihannya dan sebagainya. Maka datang mengadu sama saya, ya udah, enggak apa-apa, bikin juga untuk tempat sholat buat yang arah dari sini. Ya, baik, Namanya baik, baik. bentuk aula-aula gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan juga mungkin mewakili dari jamaah yang bertanya ya dari rumah juga. Oh masih bukan jalurnya Iya. katanya. Iya. Maaf ini ya, saya perjelas sedikit. Iya. Itu masalahnya bukan masalah karena untuk kenyamanan. Iya. Ada sifatnya yang ego, istilahnya Satu tidak orang senang itu. dengan pengurusan. Tahu Kami nggak Bu, seandainya saya Iya. jadi orang di situ Ibu, saya beli rumahnya itu satu orang itu, selesai perkara. Amin. Iya, semakin didiamkan, Iya. sepertinya semakin Iya. masjid ini tidak dipergunakan. Iya. Itu yang Baik. kami Makanya khawatirkan. satu orang itu yang mau diselesaikan apa maunya. Ya. Kalau memang dia tidak merasa nyaman dengan kegiatan yang ada di situ, maka dia boleh Baik. dialihkan. Ibu terima Warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang mau curhat kedua tadi saya sudah dapat nih, tapi sebentar nih, Ibu mic-nya tolong ya. Tadi kan sisi sebelah kiri sudah, nah saya mau pilih Ibu yang sisi sebelah kanan. Siapa nih yang bertanya? Ibu, boleh Ibu berdiri? Tadi sepertinya saya lihat Ibu ada yang mau Ibu ditanyakan. boleh Boleh Ibu turun. kita Turun, Bu. Jangan di loncat tengah. ya, turun. Gabung di Jangan sini salto Bu, pelan-pelan. tahan. Set. Pelan-pelan aja Ibu, tenang. Iya, silakan Ibu boleh ke tengah bersama kami di sini. Nah, mungkin boleh. Sebelah sini. Oh, Ibu di tengah sini aja, Bu. Di sini. Iya. Ibu mau pindah ke sebelah sana ya. Boleh Ibu kenalan dulu namanya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan nama saya Bu Nursia, berasal dari Majelis Talim Al Barokah Bulog Tanggamus Lampung. Masya Allah. Ini curhat apa? Silakan, Ustaz, saya silakan. mau curhat. Iya. Curhatan ini betul-betul pribadi. Ya, silakan. Baik Bu. Tentang apa Bu? Tahan Ibu emosinya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ibu. Ibu boleh tenang Pelan-pelan. sebentar semuanya. Tenang dulu. Silakan Boleh, Ibu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalahnya Bu? Gini, masalah anak saya, ya. Saya punya anak lulusan pondok, dua-duanya laki-laki. Dia semua masih bujang. Iya. Satu berumur 30 tahun, satu 27 tahun. Dia anaknya yang baik, akhlaknya baik. Pengakuan semua orang, baik remaja maupun orang dewasa. Memang akhlak baik. Dia tadinya rajin sholat ke masjid, jamaah, azan, ngaji. Tapi kenapa di akhir-akhir ini dia jarang sholat jamaah di masjid. Bahkan jarang azan, gak pernah lagi. Jadi saya sebagai orang tua merasa beban berat daripada pekerjaannya Pak. Saya yang paling berat. Ustaz. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua dan doa apa yang saya harus sampaikan kepada Allah untuk Baik. memohon anak saya kembali bisa istiqomah ibadah seperti semula, bahkan lebih meningkat lagi. Baik. Itu saja, Iya Ibu. Ustadz, curhatan saya. Mungkin Mohon penjelasan. boleh Bunda Tuti dulu. Silakan Bunda. Bunda, kita sebagai seorang ibu pasti mengharapkan punya anak yang soleh dari awal sampai akhir. Tapi di tengah perjalanan anak-anak kita ada malasnya, ada rajinnya. Nah ini adalah ujian bagi ibu, bagi saya juga ya sebagai ibu, sebagai orang tua. Nah jikalau anak sedang dalam keadaan menurun semangatnya untuk azan, menurun semangatnya dalam ibadah ke masjid, ibu sabar dan ibu boleh bertanya dengan baik-baik. Komunikasi ibu dengan anak itu banyak caranya.
Bisa lagi berdua, lagi makan, ibu sedang bersama anak, dipeluk anaknya. Jadi kita kalau misalkan anak sedang turun semangatnya, kita tanya, ada masalah apa sayang? Kemarin-kemarin kan semangat. Nah sekarang ada apa? Pasti akan ada masalah yang sedang dia hadapi. Apalagi usia mungkin udah 30, ingin segera menikah barangkali ibu ya. Mudah-mudahan. Jadi ibu kalau dalam hal ini ibu jangan sedih, insya Allah berdoa. Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan Allah memberikan kembali hidayah dan mau kembali ke masjid, mau kembali azan. Disemangatin ya, ibu jangan sedih. Insya Allah nanti semangat lagi. Ustaz Amin. Maulana boleh tambahkan. Silakan. Saya setuju sama Bunda Tuti. Kemungkinan besar ini anak butuh teman hidup. Nah, senyum tuh ibu. Benar kan bu? Betul. Ah itu. Tapi kalau diseriusi, jangan ingkar. Kalau gini, carikan lingkungan yang baik supaya anaknya sadar. Kadangkala anak itu berubah karena pergaulannya beda. Makanya ada baiknya anak-anak yang sudah mondok, anak-anak yang sudah ngaji, biasa azan, maka masukkan dalam pengurusan masjid. Masukkan dalam pengurusan masjid. Dan kalau bisa buat ibu bikin di rumah taman pendidikan Al-Quran. Anaknya jadi guru di situ. Jadi kebiasaan, oke? Iya, Ada Oke. kegiatan. Ada kegiatannya. Nah, tadi Kenapa? ibu- Karena tidak ada kegiatan sehingga jadi- terjadi seperti itu. Karena ibu pertama mau nikahkan ternyata dia menghindar. Kalau baik. begitu carikan lingkungan yang baik, Baik. buat pengajian Baik. sehingga anak itu ada kesibukan. Tadi ibunya minta doa, mungkin Ustaz Syam ada nggak doa supaya anaknya bisa jadi anak yang soleh gitu, imannya supaya meningkat. Gimana, ada nggak amalannya gitu Ustaz Syam? Baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai terakhir fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu diperbanyak aja Bu. Imam Taqiyuddin As-Subki itu anaknya soleh semua. Ditanya apa amalannya? Kata beliau, bapak saya itu tidak pernah lepas dari sholawat Ibrahimiyah. Baik, Masya Allah. Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Guru-guru terima kasih. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah hadir, jamaah juga yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.